Oke, seru nih pertanyaannya. Saya senang nih pertanyaannya, gitu ya. Jadi karena ada beberapa hal. Kalau saya boleh izin sharing ini nggak? Share screen nggak dari tim admin? Boleh, silakan Biar coba di sekalian. share screen bagian yang untuk menanggapinya. Saya senang sekali, terima kasih atas pertanyaannya karena menurut saya itu sangat-sangat bagus ya. Dan kebetulan dengan ada beberapa pertanyaan ini yang mengenai ilegal gitu ya. Auto sultan komunitas itu ilegal di OJK. Nah, ini yang maksudnya adalah justru dengan adanya literasi digital ini kita belajar nih teman-teman ya gitu ya. Maksudnya adalah pada saat kita membaca berita harus dipahami tentang berita tersebut. Kadang-kadang kan berita itu cuma asal nyomot bisa gitu ya, atau kita nggak ngerti konteksnya gitu, konteks dari berita tersebut. Auto Sultan itu adalah sebuah komunitas trader. Gimana ceritanya komunitas trader itu bisa masuk menjadi daftar ilegal di OJK? Ya, nah itu adalah salah satu yang harus dipahami. Jadi teman-teman gini, justru dengan adanya literasi digital ini, kenapa saya mengangkat mengenai hal ini gitu ya, adalah karena banyak sekali yang kita lihat yang ngomongnya dari Auto Sultan nih, kita ada ini terus dititipin dananya. Kita itu tidak pernah menerima penitipan dana. Semua trading itu dilakukan atas nama peserta atau tradernya atau investornya. Justru dengan adanya literasi ini supaya kita juga sama-sama belajar gitu. Jadi jangan hanya ngomongin trading keren apa segala macam, tapi nggak mau belajar, nggak mau menyikapinya dengan bijak gitu ya. Jadi pada saat ada berita ini ilegal gitu, terus pada saat saya pertama kali ditawarin mengenai bisnis ini, yang saya lakukan adalah apa? Masa sih kayak begitu? Saya cari berita online dan lain-lain. Banyak dan berita negatif, saya telusuri beritanya itu dari mana sumbernya. Saya tanya, saya datengin ke kantornya gitu ya. Saya datengin ke kantornya, saya tanya sama CEO-nya. Kebetulan CEO-nya ada di situ pada saat itu. Seperti ini. Nah, CEO-nya memberikan tanggapan yang menurut saya itu make sense. Semua aliran dana itu disampaikan sama dia. Bahwa kita melakukan tradingnya itu kemana, bisa dilihat secara live, buktinya ada. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Indikasi money game. Live tradingnya, kalau cuma copy trading atau cuma history trading yang kita di-share dalam bentuk Excel, itu kan bisa dibikin. Nah, harus kritis kitanya juga. Akunnya atas nama siapa? Atas nama kita sendiri atau atas nama orang lain? Nah, ini juga harus sangat-sangat penting gitu ya. Ada yang orang katanya kita pakai robot gini. Terus ternyata dititipin gitu. Kemudian password tradingnya dikasih nggak? Kita, itu trading kita, itu kita dikasih. Jadi kapanpun kita mau intervensi kita boleh. Kalau memang kalian paham tentang tradingnya gitu ya. Ini ada salah satu yang tadi udah sempat dibahas. Ini tadi yang ada pertanyaan, money game gitu. Tentang ciri-cirinya. Money game itu apa sih? Money game itu kan istilahnya adalah memutar dana dari nasabah baru ke nasabah lama gitu ya. Jadi diputar terus nih ya. Nah, di Auto Sultan atau di Smart Export, semua aliran dana itu kita paham. Jadi misalnya ada profit sharing itu larinya kemana? Ke PT SMI yang punya robot gitu ya. Istilahnya itu kayak license-nya lah, kita pakai robotnya itu kita bayar ke PT SMI. Kemudian tradingnya online nggak? Live nggak? Kita bisa melihat dari MQL5. Saya bisa lihat di sini, sorry ya, saya agak loncat sedikit. Nah, tradingnya itu beneran nggak pakai robot atau pakai expert advisor? Kalau kita ngelihat dari sini adalah algo tradingnya 0, berarti itu yang main adalah orang, bukan software, gitu ya. Jadi mereka masih melakukan manual. Kalau misalnya algo tradingnya adalah seperti ini yang di paling kanan, Smart Export, itu bisa dilihat di MQL. Algo tradingnya adalah 98%. So 98% artinya adalah reliability-nya menggunakan robot beneran gitu, bukan menggunakan orang. Karena kan kalau
robot sama orang itu akan berbeda kan. Tadi resikonya akan lebih besar pada saat kita melakukan manual dengan orang. Nah, jadi teman-teman juga harus kritis gitu ya untuk melihat apa sih yang ditawarin sama orang. Jangan langsung percaya gitu aja, mau saya yang ngomong, mau siapapun yang ngomong, dicari tahu dengan yang benar gitu ya. Tapi tidak menjudge gitu. Jadi mencari tahu yang benar tuh seperti apa sih gitu. Nah, saya juga pada saat awal juga begitu kok, tapi saya cari tahu gitu. Saya cari tahu benar nggak sih ini di bawah OJK begini apa segala macam. Kalau misalnya secara fakta saja, kalau misalnya memang ini adalah bisnis yang ilegal, pertama foundernya nggak perlu bayar NPWP dong, nggak perlu bayar pajak dong, exchangernya nggak perlu bayar pajak dong. Ngapain bayar pajak kalau mereka maunya scam, ya nggak? Kemudian usernya bisa nggak sampai 150.000? Sekarang itu usernya untuk Smart X Bot di Indonesia dan di internasional sudah ada 150.000 user. Ilegal dengan penggunaan 150.000 user. Nah, dicari tahu gitu. Intinya sih seperti itu ya, teman-teman. Jadi maksudnya Auto Sultan itu tidak pernah melakukan penitipan dana. Jadi tolong berhati-hati. Itu justru makanya kita sampaikan di sini karena Auto Sultan itu sudah luar biasa komunitasnya sudah sangat besar dan profitable gitu ya, sehingga banyak banget orang yang memanfaatkan momen itu dengan untuk menipu gitu ya, oknum-oknum tertentu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nawarin, dicari tahu dulu benar nggak gitu. Betul. Supaya kita tidak tidak tertipu lah ya istilahnya ya. Yeah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita khawatir, wajar banget cari tahu gitu. Tapi kalau udah tahu terus milih tetap model yang bikin gitu ya salah siapa, ya kan? Gitu sih, intinya sih seperti itu ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin itu ilegal, coba cari tahu deh gitu. PT SMI itu kantornya ada di mana-mana gitu ya. Dengan kita Auto Sultan itu komunitasnya udah ada di mana-mana gitu ya. Tapi itu bentuknya komunitas. Nah, secara gampangnya bagaimana komunitas itu bisa di-blok atau dikatakan ilegal oleh OJK, kan nggak ada hubungannya. Komunitas kan hanya kumpulan orang-orang trader gitu. Baik, Bu Sari, berarti kurang lebih tadi berarti mungkin bisa dicari tahu ya, Mas. Kalau misalnya ada penipuan atas nama Auto Sultan, beneran nggak dari Auto Sultan? Kayak pakai baju saya kayak gini nggak? Ini pakai baju saya ini hanya orang-orang yang memang sudah menjadi member gitu. Oke. Terima kasih. Berarti ya Ibu Sari boleh tolong di stop dulu screen share-nya. Nah, tadi kembali lagi kepada obrolan yang tentu saja kalau Anda menyaksikan kolom chat pun itu masih banyak yang menanyakan soal itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan Anda itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Anda sebagai audiens adalah orang yang kritis dan ingin tahu lebih banyak. Nah, tapi balik lagi, karena kesimpulan yang saya bisa ambil adalah pada saat kita orang yang seperti itu, kritis gitu ya, kita tidak akan mudah untuk menyerahkan tanggung jawab, terutama berkaitan dengan finansial kita ya, dengan uang kita itu kepada orang yang baru saja kita kenal, atau memang kita udah kenal lama, tapi kita minta dia mengelola uang gitu secara cuma-cuma. Rasanya itu agak aneh sekali gitu, sehingga saya meyakini betul karena saya juga ada di sekeliling saya orang-orang yang melakukan bisnis trading gitu ya, bahwa mereka sebagai perorangan, sebagai individu itu mengelola sendiri baik menggunakan robot atau tidak dalam investasi trading ini. Dan sepantasnya memang kita juga dalam mengerahkan apapun itu juga yang berhubungan dengan digital harus dilakukan sendiri, Bu Sari ya, karena resikonya tinggi sekali seperti dari sekedar informasi pribadi Anda, nomor telepon aja itu bisa merugikan Anda jika Anda taruh di forum terbuka seperti ini. Apalagi uang Anda berikan pada orang lain yang mengiming-imingi keuntungan dari konsep yang dia bawakan. Ibu Sari, terima kasih sekali. Agak panjang tapi memang perlu untuk penjelasannya. Ya, maaf ya, tadi karena menurut saya itu adalah satu poin yang memang perlu kita sampaikan sebagai edukasi ya, karena justru tujuannya kita melakukan literasi digital kan ini kan.